Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semua? Semoga Bunda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berlimpah rezekinya. Amin Allahumma amin. Nah, jadi kali ini videonya kita mulai dari sini ya Bun. Nah, ini ada daster. Jadi aku tuh baru beli daster. Nah, ini tuh daster kayak panjang long dress semata kaki gitu ya Bun ya. Dan ini tuh harganya murah banget, cuma 37.000 dan aku beli 3 pieces. Aku beli yang murah-murah aja dan di sini langsung aku pakai satu ya Bun ya, nggak usah dicuci dulu. Ya udah nggak apa-apa, langsung dipakai aja, nanti sekalian dicuci. Jadi biar keringetan terus langsung dicuci gitu. Dan sekarang lanjut, aku mau bersihin kamar dulu ya Bun ya. Ini kamarnya berantakan banget, belum dirapihin sama sekali. Jadi aku mau mulai dari merapikan kamar dulu sambil lipat-lipat selimut. Ini kamarnya masih berantakan banget ya Bun, Masya Allah. Selimutnya belum dilipat, bantalnya masih kemana-mana, terus itu kasur yang di bawah juga belum disapu. Ya pokoknya mah semuanya pasti berantakan ya Bun kalau bangun tidur belum dirapihin. Jadi sebelum memulai aktivitas lain, aku rapiin kamar dulu supaya nanti kalau misalnya kamarnya udah rapi, enak kalau kakak Meme mau bobo siang, dia kamarnya udah rapi, udah bersih gitu. Jadi pokoknya bangun tidur tuh kalau anak udah bangun langsung rapihin kamar dulu. Kalau misalnya kamarnya udah rapi kan udah nyaman ya Bun ya. Apa kabar Bunda semua? Semoga Bunda semua selalu dalam keadaan sehat, terus bahagia, berlimpah rezekinya. Apakah sudah beberes hari ini Bun? Aku baru mulai nih ya Bun ya. Jadi nih baru mulai sebenarnya ini agak kesiangan beres-beresnya Bun, karena kakak Meme juga bangun dari tadi. Ini tuh sekitar jam 9-an gitu aku baru mau mulai beberes, karena dari tadi tuh mulai mager ya Bun ya, dari bangun tidur kayak mager-mager gitu, karena aku lihat rumah juga nggak terlalu berantakan banget. Jadi ya udah dibawa santai aja dulu pagi-pagi, terus sambil ngumpulin mood, sambil ngopi pagi-pagi, sambil edit-edit tipis, akhirnya baru mulai beberes sekarang. Setelah selesai rapiin kamar dan nyapu-nyapu kamar, nih aku lanjut lagi untuk merapikan ruang tamu. Jadi ini ruang tamu berantakan penuh sama mainan, terus itu seperti biasa ya Bun, pajang-pajangan tanaman-tanaman aku juga diberantakin sama anak gadis. Jadi sekalian aku rapihin aja. Setelah selesai dirapiin, langsung aku sapu-sapu dulu semuanya sampai bersih. Nah itu di bawah-bawah kolong juga jangan lupa ya Bun ya, kalau nyapu harus sampai disapu bersih sampai ke bawah-bawah kolong dan sudut-sudut juga, supaya nggak ada debu-debu yang tertinggal. Karena kalau misalnya banyak debu gitu kan kurang sehat ya Bun ya untuk tempat tinggal kita, apalagi di rumah ada anak. Jadi ya gitu ya Bun ya, kegiatan aku biasanya pokoknya bangun tidur itu kalau udah mulai aktivitas, bangun tidur langsung rapiin kamar, langsung rapiin ruang tamu, disapu, terus dipel supaya rumahnya jadi nyaman. Nah tuh kalau misalnya kamarnya udah rapi, tuh kakak Meme udah waktunya bobo siang Bun. Tuh dia udah mulai ngantuk, dia udah ambil posisi rebahan aja gitu di kasur, dan udah aku buatin susu juga. Karena kakak Meme kayaknya udah ngantuk, jadi aku putusin untuk ya udah tidurin dia dulu supaya dianya anteng, dan nanti kalau dia udah tidur tak tinggal beres-beres. Nah biasanya aku gitu ya Bun, kalau misalnya nidurin kakak Meme aku tuh harus bobo di samping dia sambil ngeliatin dia gitu, pokoknya sampai dia ketiduran. Nanti kalau misalnya dia udah ketiduran baru dia aku tinggal untuk beres-beres. Karena kakak Meme itu kalau mau tidur nggak pernah mau ditinggal sendirian di kamar, pokoknya maunya dipelukin sama mamanya, diliatin sama mamanya. Dan aku bilang, kakak bobo, buruan bobo gitu. Tapi kalau misalnya aku tinggal, aku jamin dia nggak akan tidur. Ya gitulah ya Bun ya, namanya anak beda-beda. Ada juga anak yang nggak seneng ditemenin, kalau mau tidur mending dibiarin sendiri supaya gampang tidur. Tapi kalau anakku ini tuh kalau mau tidur tuh mintanya ditemenin gitu, dikelonin sama mamanya dulu baru mau tidur.
Nah, setelah anaknya tidur, di sini aku mau mulai perang di dapur. Nah, ini aku lagi nyuci magicom ya bun ya. Sebelumnya tadi di magicom itu tuh masih ada nasi sisa kemarin dan masih bagus banget bun. Rencananya nanti bakal aku goreng karena mubazir ya bun ya, kalau nasinya masih bagus banget dibuang. Kayak sayang banget gitu, aku nggak suka buang-buang makanan. Jadi nasinya rencananya nanti bakal aku goreng. Nah, itu lihat deh bun, di wastafel juga ada banyak cucian piring ya bun ya yang belum aku cuci. Jadi aku mau nyuci magicomnya aja dulu, terus aku mau masak nasi supaya nasinya nanti kalau kakak Meme minta makan, nasinya itu nasi yang baru. Jadi kalau misalnya ngasih anakku makan itu walaupun ada nasi kemarin tapi masih bagus, aku juga nggak mau kasih ya bun ya, biarin nasi yang kemarin itu untuk aku dan suami aja, dan untuk anak itu harus selalu nasi yang baru yang fresh gitu. Yap, di sini udah selesai cuci berasnya dan aku mau nyolokin ini nasinya. Tapi sebelum dimasukin ke dalam magicom seperti biasa ya bun ya, dilap-lap dulu, dan itu bagian tutup magicomnya juga aku buka dulu dan aku lap-lap kayak gitu. Kenapa harus dibuka? Karena di situ tuh banyak banget air-air yang ngumpet ya bun ya, dan kalau misalnya nggak dilap dulu, nggak dibersihkan dulu, itu tuh bakal cepet basi gitu nasinya. Tapi kalau misalnya udah dilap bersih, nasinya itu bakal awet gitu, sampai 2 hari pun masih awet banget biasanya gitu bun. Oh iya, kalau bunda-bunda di rumah setiap mau masak nasi gitu juga nggak sih, selalu dicopot bagian tutup atasnya. Nah, ini nasinya udah aku masak ya bun ya. Lanjut di sini aku mau cek kulkas. Di kulkas aku ada stok apa aja. Jadi ini kebetulan aku belum belanja bulanan ya bun, dan ini tuh pengen ngabisin stok yang ada di kulkas aja. Nah, ternyata di kulkas aku itu cuma ada ayam dan ati sisa kemarin, karena sebenarnya ini tuh udah pernah aku masak ya kemarin ya bun ya, dan ini tuh masih ada stoknya di kulkas, jadi ya udah aku habisin aja dulu. Ini aku lagi goreng ayamnya supaya simpel. Yang ada di kulkas aja dulu supaya gampang ya bun ya masaknya, nggak usah ngeribet-ribet, karena kalau mau ke tukang sayur juga aku lagi males buat keluar, jadi ya udah yang ada di kulkas aja dulu. Jadi menu hari ini tuh rencananya aku mau masak ayam goreng, terus atinya juga digoreng, dan nanti insya Allah aku bakal bikin telur dadar juga. Nah, ini ayamnya cuma ada 3 potong ya bun ya, tapi nggak apa-apa karena masih ada ati dan telur juga yang mau digoreng, jadi cukup aku rasa untuk makan sampai malam. Jadi kalau misalnya kurang pun nanti malam gampang, kita tinggal buat menu dadakan aja. Jadi masak yang ada di kulkas aja dulu karena aku lagi males banget untuk keluar rumah. Nah, di sini setelah selesai goreng ayamnya, terus goreng atinya, di sini aku mau dadar telur dulu bun. Jadi aku tuh udah lama banget nggak makan telur dadar, udah kangen sama telur dadar ya bun ya. Nah, kalau misalnya aku udah kangen sama telur dadar, ya udah deh, langsung aku bikin aja. Karena kebetulan aku, suami dan anakku juga emang suka banget sama telur dadar, tapi aku biasanya tuh kayak lebih suka ngasih makan anakku tuh ikan gitu-gitu ya bun ya. Nah, kalau telur dadar ini tuh emang termasuk jarang aku buatin karena aku lebih suka gorengin kayak ayam ikan gitu untuk dia. Tapi sebenarnya kalau dikasih telur tuh anakku suka banget. Nah, ini aku lagi motongin bawang putih dan bawang merahnya ya bun. Terus di situ juga aku banyakin seledri supaya nanti telur dadarnya jadi wangi. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf ya bun kalau misalnya aku tuh banyak banget kayak sesak gitu nafasnya, karena memang kandungan aku udah besar banget ya bun, jadi udah mulai engap kalau ngomong banyak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, nggak cuma pas ngisi suara voice over aja, jadi kalau misalnya aku ngobrol sama temen, sama suami, sama keluarga pun, kalau lagi ngobrol ya gitu banyak kayak
rada-rada sesek gitu nafasnya kalau kebanyakan ngomong. Tapi itu biasa ya bun, namanya ibu hamil tuh emang biasa kayak gitu. Kalau kebanyakan ngomong rada-rada engap, ngobrol aja udah engap, emang kayak gitu sih biasanya. Dulu waktu kakak Meme hamil kakak Meme juga aku sama seperti itu, jadi aku udah nggak terlalu kaget kalau kandungan kita itu udah trimester 3, udah 7, 8, 9 bulan emang udah gampang engap ya bun ya. Nah di sini aku lagi ngaduk-ngaduk telurnya, dan di sini langsung aku goreng aja seperti biasa dengan kuali manja aku yang warnanya itu ada hitam-hitam manjanya gitu ya bun ya. Ini kuali masya Allah udah bersejarah banget bun. Ini kuali ikut aku dari awal aku menikah sama suami, dan ini tuh kalau nggak salah kado dari mama aku. Dan emang bener-bener awet gitu loh bun kualinya, dibanding kuali lain yang lebih bagus. Aku lebih suka sama kuali ini, nggak tahu kenapa kalau misalnya masak di kuali itu rasanya menurut aku lebih enak aja gitu. Setelah selesai masak, lihat deh bun tumpukan piring aku masya Allah banyak banget. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga habis masak ya bun ya. Dan ini durasinya juga udah aku percepat banget ya bun, karena kalau misalnya durasinya nggak aku cepetin itu bakal lama banget, karena di sini aku nyuci piring itu hampir 1 jam. Nggak tahu gerakan aku yang terlalu lama untuk nyucinya atau kayak gimana, intinya aku ngerasa lama banget ini nyuci piring. Nah itu suamiku ya bun yang lewat ya, bukan zombie. Jadi itu suamiku minta gunting bun, tolong ambilin gunting gitu. Nggak tahu tuh dia mau ngapain ke kamar mandi. Jadi di sini aku masih lanjut untuk cuci piring dulu. Masya Allah banyak banget piringnya bun. Dan di situ belum selesai digosokin semua, aku udah bilasin supaya ada space kosong gitu di wastafelnya. Nah ini tuh piring, terus gelas, terus cangkir, semuanya turun ya bun ya. Udah bener-bener hampir kosong banget itu di penirisan piring, di tempat piring. Hampir nggak ada piring-piring yang ditaruh di situ karena semuanya tuh udah habis. Lanjut di sini setelah selesai bilas-bilas, aku masih mau lanjut untuk selesaikan piring-piring yang masih kesisa. Ini banyak banget ya bun, padahal sebenarnya ini tuh cuma piring sehari aja. Cuma aku juga bingung kenapa bisa sebanyak ini, tapi ya gitulah ya bun ya. Meskipun banyak, tapi aku dengan senang hati menyelesaikan semuanya, dan aku sangat menikmati ya bun ya ketika cucian piring banyak terus kotor gitu kan, dan waktu aku cuci terus udah kelarnya tuh aku ngelihatnya udah beres, udah rapi gitu, kayak lega banget. Ya ginilah ya bun ya pekerjaan seorang ibu rumah tangga yang ya itu aja diulangin setiap hari. Ketemunya piring lagi, bokong panci lagi ya kan bun, tapi ya mau gimana, memang udah kewajiban kita. Dan alhamdulillah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, Allah berikan panjang umur yang berkah, kesehatan, supaya kita tetap bisa mengurus anak-anak kita dengan baik dan mengurus suami kita dengan baik. Nah di sini piringnya tuh banyak banget ya bun. Ini juga durasinya sebenarnya udah aku percepat, tapi ya begitu, jadi durasi cuci piringnya udah lama, padahal sebenarnya aku udah berusaha banget untuk mempercepat ini berkali-kali lipat ya bun ya. Nah di situ juga ada wajan bekas aku masak kue tiaw, jadi belum aku cuci ya bun, itu lagi aku rendam gitu supaya gampang copot bekas-bekasnya. Tapi sebenarnya itu wajannya juga nggak terlalu lengket, bahkan nggak lengket sama sekali, cuma ya gitu supaya lebih gampang, jadi aku kasih air dulu dan dicucinya belakangan. Oh ya, untuk bunda-bunda yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang di YouTube channelnya aku, dan terima kasih banyak bunda-bunda semua sudah mengklik video ini. Insya Allah di channel ini tuh aku akan sering banget sharing berbagai kegiatan aku yang di rumah ya, meskipun di rumah tuh aku ya begitu-gitu aja ya bun ya kegiatannya. Tapi ya karena memang kegiatanku hari-hari ya begitu-gitu aja ya, mau gimana lagi ya bun ya, tetap aku jadikan konten, dan semoga bunda-bunda semua nggak bosan nonton videonya aku.
Nah, ini aku selesaikan dulu ya bun piring-piringnya. Jadi piring-piringnya ini tuh sebenarnya harusnya nggak terlalu banyak ya bun. Yang banyak itu tuh kayak gelas-gelas, cangkir-cangkir gitu. Karena seperti biasa aku dan suami itu memang punya kebiasaan yang kurang bagus menurut aku ya. Jadi setiap kita habis minum kita nggak bakal pakai gelas yang sama. Jadi kita bakal ganti gelas. Misalnya kita minumnya 10 kali, ya udah kita bakal punya 10 gelas bekas gitu. Akhirnya ya gitu numpuk ya bun ya. Aku dan suami pengen rubah itu tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Itu kesamaan kita berdua banget bun. Pokoknya gitu deh, kalau misalnya udah minum sekali langsung ganti gelas, dan itu tuh kan bikin bikin banyak cucian ya bun. Tapi mau gimana, memang udah kebiasaan. Dan setelah selesai cuci piring, ini alhamdulillah udah selesai ya bun cuci piringnya. Ini aku lanjut untuk lap-lap kompor. Nah, ini lanjut ya bun ya, aku lap-lap lagi sampai bersih. Dan itu bagian atas kompornya juga mau aku cuci dulu. Dan ini tuh aku lagi bersihin meja-meja kompornya supaya semuanya bener-bener bersih dan gak ada minyak-minyak yang tersisa. Karena kalau misalnya habis masak itu memang selalu ada minyak dan air-air yang berceceran di situ di meja kompor. Kalau di kamera kelihatannya bersih-bersih aja, nggak kotor ya bun, tapi kalau aslinya masya Allah itu banyak banget minyak-minyak yang nyiprat-nyiprat, bahkan nyipratnya itu sampai ke dinding-dinding gitu. Nah, itu dinding dapur aku juga warnanya udah mulai kusam ya bun ya. Jadi itu tuh bekas cipratan minyak bunda. Dan biasanya di rumah itu aku tuh selalu stok yang namanya cat. Biasa aku cat sendiri kalau misalnya warnanya udah kusam, tapi kebetulan ini catnya habis dan aku belum beli lagi. Jadi ya udah, nanti kita nunggu catnya dibeli dulu baru deh dicat ulang. Next, lanjut aku mau bersihin meja. Jadi ini tuh sebenarnya adalah meja makan bun, tapi aku gunakan sebagai meja serbaguna. Karena memang di meja di rumah itu tuh meja dapur cuma satu ya bun ya, meja makan gini, dan ukuran meja makan itu cukup luas. Jadi ya gitu, emang kebiasaan aku dan suami tuh kalau misalnya naruh apa-apa tuh di atas meja sini. Kayak misalnya kita tuh ngecas handphone, karena posisi colokannya itu di atas meja makan ini, jadi ya lebih enak kalau handphonenya itu nanti ditaruh di atas meja ini. Dan banyak banget perintilan-perintilan kayak kunci mobil apa segala macam, suamiku agak ngasal gitu kalau naro, tapi ya nggak apa-apa, mau gimana lagi, emang udah kebiasaan ya bun ya. Jadi mungkin maksud dia tuh mau ditaruh aja dulu nanti baru dirapiin gitu kan. Dan setelah selesai beresin mejanya, di sini aku lanjut ngepel-ngepel dulu. Aku nggak tahu kenapa ini sekarang itu akhir-akhir ini makin tua kandungan tuh makin gampang banget capek bun. Dan kelihatan nggak bun, itu kaki dan tanganku udah mulai bengkak-bengkak gitu. Karena kalau kata orang kurang gerak ya, tapi aku tuh dari pagi sampai ke malam tuh selalu gerak gitu loh bun. Aku ngerasa kalau dibilang kurang gerak ya nggak juga. Mungkin kalau kurang olahraga, iya aku akuin emang aku kurang olahraga, karena aktivitas aku dari pagi sampai malam juga rasanya udah sibuk banget. Aku memang salah sih nggak nyempetin diri untuk olahraga. Padahal sebenarnya yang namanya olahraga itu kan penting banget ya bun, buat kesehatan diri kita sendiri. Tapi ya gitulah bun, kadang-kadang aku tuh suka mager gitu kalau mau olahraga. Mungkin karena keberatan perut dan kegedean badan juga, tapi meskipun begitu aku nanti bakal tetap diet bun setelah aku melahirkan. Pokoknya itu udah diniatkan banget, karena aku pengen balik kayak dulu, berat badan tuh cuma 45 sampai paling berat tuh cuma 50 kilo. Tapi sejak hamil Mei badanku berubah drastis sampai sekarang, masya Allah. Kadang-kadang aku suka sampai nggak ngenalin diri sendiri, kok bisa ya aku segendut ini gitu. Terima kasih banyak buat bunda semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share video ini ke seluruh media sosial yang bunda punya kalau bunda suka dengan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.